Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Tahir Hakiki dari kelas 2E PAI khusus akan menyampaikan materi tentang perbedaan antara kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPD, mata kuliah media pembelajaran. Pokok bahasan: pengertian kurikulum 13, pengertian kurikulum Merdeka, dan perbedaan antara kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Kita ke pembahasan pertama. Pengertian kurikulum 13. Kurikulum 13 adalah kebijakan kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik dan menekankan pada pembelajaran yang berbasis pada pemahaman, keterampilan, dan nilai. Kurikulum ini dirancang untuk mengintegrasikan pendidikan karakter, keagamaan, keterampilan, serta mengurangi beban kurikulum yang bersifat menghafal. Kurikulum 2013 menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang sebelumnya diterapkan. Pengertian kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah konsep kurikulum yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2022 yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal, potensi peserta didik, dan perkembangan zaman. Kurikulum Merdeka mengacu pada prinsip desentralisasi dan otonomi pendidikan, di mana sekolah memiliki kebebasan dalam menentukan strategi pembelajaran yang dengan konteks lokal dan kreativitas siswa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan dan dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Jadi kurikulum Merdeka itu bersifat otonom, bersifat membebaskan sekolah atau lembaga. Kemudian perbedaan antara kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. 1. Dalam segi pendekatan kurikulum. Kurikulum 2013 atau K13 didasarkan pada standar nasional yang telah ditetapkan secara terpusat oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini yang berperan adalah Kementerian Pendidikan. Dan bagi madrasah dan sanawiyah yang berada di naungan Kementerian Agama itu ditentukan oleh Kementerian Agama, Jenderal Pendidikan Kementerian Agama. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi peserta didik. 2. Otonomi sekolah. Kurikulum 2013 atau K13 masih ada beberapa batasan dan pedoman yang harus diikuti oleh sekolah dalam menerapkan kurikulum. Sedangkan kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak otonomi kepada sekolah dalam merancang dan melaksanakan kurikulum, termasuk kebebasan dalam menentukan strategi pembelajaran dan penilaian yang ada di dalam sekolah. Yang ketiga yaitu standar penilaian. Perbedaan dalam standar penilaian yaitu kurikulum 2013 menetapkan standar nasional dan penilaian yang diatur oleh pemerintah pusat. Sedangkan kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menentukan standar dan penilaian yang sesuai dengan konteks lokal dan karakter siswa pada sekolah tersebut atau pada tempat tersebut.
Yang keempat yaitu tujuan. Perbedaan dalam segi tujuan yaitu kurikulum 2013 mengembangkan potensi peserta didik secara holistik dengan menekankan pemahaman, keterampilan, dan nilai. Sedangkan kurikulum Merdeka meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan mereka. Kesimpulannya adalah, dengan demikian, kurikulum Merdeka lebih menekankan pada otonomi sekolah dan kebebasan dalam merancang kurikulum. Sementara kurikulum 2013 lebih terpusat dan berstandar nasional karena ditentukan oleh nasional dan berpedoman pada yang telah ditetapkan secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan. Mungkin cukup materi kali ini dari saya, materi perbedaan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 sebagai tugas dari mata kuliah media pembelajaran oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin. Apabila ada salah kata atau tingkah laku yang saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afwa minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.